Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yasir wala tu'assir, Rabbi tamim bil khair. La haula wala quwwata illa billahil aliyil adzim. Oke, di pertemuan sebelumnya di minggu lalu kita sudah sampai dalam pembahasan analisis SWOT ya. Kemudian kemarin sudah saya kasih tugas. Nah, sebagian besar dari kalian juga sudah banyak yang merespon tugas dari saya. Oke, lumayan banyak sekali. Ada sekitar berapa nih? 92 respon ya. Masih ada beberapa siswa yang belum mengerjakan. Silakan bagi yang belum, masih saya beri kesempatan untuk mengerjakan tugas analisis SWOT ini. Nah, saya kira di tugas yang analisis SWOT ini sebagian yang sudah saya baca sudah mulai paham apa itu teknologi terapan, kemudian juga sudah mulai memahami bagaimana caranya menganalisa suatu produk teknologi terapan. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan lanjutkan materi yang berikutnya ya, yaitu tentang pasar. Di materi kali ini tentunya pasar yang akan kita bahas itu bukan hanya pasar yang sudah kita ketahui pada umumnya ya. Jadi saya kira semuanya tahu kalau pasar itu adalah tempat untuk jual beli. Nah, cuman pada perkembangan di zaman sekarang, di mana pasar itu sudah mulai berkembang dengan adanya pasar online ya. Pasar online itu yang sudah kita ketahui di Indonesia itu sudah ada beberapa macam marketplace atau pasar online itu tadi. Di antaranya ada Shopee, Bukalapak, Tokopedia dan lain sebagainya. Kemudian menurut teorinya ya, jadi pasar menurut fisiknya itu dibagi menjadi dua, yaitu pasar konkret di mana tempat untuk transaksi jual belinya itu dilakukan secara langsung. Jadi ada tatap muka antara pembeli dan penjual. Sedangkan yang satunya adalah pasar abstrak. Pasar abstrak itu di mana transaksi dilakukan secara online. Jadi pembeli dan penjual dia tidak saling bertatap muka, cuman mereka bertransaksi secara online. Tetapi pada intinya dua jenis pasar tadi ya, pasar konkret dan pasar abstrak ya, itu pada intinya sama. Samanya di mana? Ya sama-sama mereka melakukan jual beli, sama-sama memindahkan produk dari produsen ke konsumen, sama-sama menarik uang dari konsumen ke produsen. Gitu. Jadi pada intinya dua bentuk pasar ini ya, pasar konkret dan pasar abstrak itu sama. Nah, sekarang kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu tentang sistem produksi usaha peralatan teknologi terapan. Minggu lalu kan sudah saya kasih beberapa contoh, bahkan kalian sendiri juga sudah memberikan contoh beberapa teknologi terapan yang ada di berbagai macam bidang. Ada bidang peternakan, bidang pertanian, bidang rumah tangga, bidang transportasi dan lain sebagainya. Nah, untuk yang pertama ini, yang materi berikutnya ini, itu adalah tentang ide dan peluang usaha produk teknologi terapan. Nah, di gambar sebelah kanan ini ada sebuah contoh produk teknologi terapan di bidang peternakan ya, yaitu adalah alat pemerah susu sapi. Jadi pemerahan susu sapi yang dulunya itu dikerjakan secara manual oleh manusia, sekarang sudah muncul teknologi berupa alat pemerah susu sapi, sehingga pekerjaan yang tadinya dikerjakan secara manual kemudian menghabiskan banyak tenaga, banyak biaya, banyak waktu, sekarang dikerjakan oleh mesin atau alat, di mana alat ini dilengkapi dengan berbagai macam sensor ya, sudah bekerja secara otomatis juga, sehingga manfaatnya semakin bertambah ya. Jadi manfaat dari mesin pemerah susu sapi ini dapat meningkatkan misalnya jumlah produksi susu, kemudian meningkatkan keuntungan dari produsen susunya, kemudian juga memudahkan peternak sapi dalam proses pemerahan susu sapi. Kemudian yang berikutnya dapat pula menghemat biaya produksi ya, menghemat
biaya pembayaran karyawan, dan lain sebagainya. Tentunya dengan berbagai macam manfaat yang ditimbulkan dari contoh produk teknologi terapan dari alat pemeras susu sapi, dia juga dibarengi dengan adanya kekurangan. Nah, kekurangan dari produk inovasi alat pemeras susu sapi itu diantaranya adalah lapangan kerja menjadi menyempit. Nah, kok bisa? Ya bisa karena pekerjaan pemerahan susu sapi yang tadinya itu bisa dikerjakan oleh banyak tenaga kerja, sekarang menjadi banyak sekali berkurang karena tenaga kerja tadi sudah digantikan oleh mesin-mesin otomatis dari alat pemerah susu sapi tadi. Nah, kemudian gimana Pak caranya supaya para pekerja tadi tidak langsung kehilangan mata pencahariannya? Nah, untuk menghindari kehilangan mata pencaharian, jadi kita selaku manusia ya yang sama dengan pekerja tadi itu tetap harus selalu meningkatkan kualitas diri kita sehingga nanti diri kita itu tidak digantikan oleh inovasi dari alat-alat teknologi terapan yang semakin cepat dikembangkan oleh manusia di zaman sekarang. Kemudian kekurangan yang kedua adalah penggunaan listrik ya, karena alat ini bekerja dengan menggunakan listrik sehingga penggunaan listrik akan menjadi semakin meningkat. Nah, seharusnya penggunaan listrik yang meningkat tadi itu bisa kalian jadikan peluang ya, karena semakin banyak teknologi terapan yang hadir di tengah perkembangan zaman. Nah, itu nanti bisa menjadi peluang bagi kalian untuk mengembangkan teknologi berupa penyedia layanan listrik yang hemat biaya, kemudian murah, kemudian mudah didapatkan, dan lain sebagainya. Nah, demikian pertemuan kali ini yang bisa saya sampaikan ya. Kemudian minggu berikutnya akan saya sampaikan materi selanjutnya, yaitu berkaitan dengan berbagai macam contoh produk teknologi terapan. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bisa dipahami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.